Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa Hamsa, NIM 091150420029, Prodi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sedenren Repang. Konsep dasar kebijakan publik. Konsep dasar kebijakan publik merujuk pada pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik dibentuk, diimplementasikan, dan dievaluasi. Secara umum, konsep dasar kebijakan publik melibatkan proses mengidentifikasikan masalah publik, pengembangan alternatif kebijakan, mengambil keputusan, implementasi kebijakan, dan evaluasi hasilnya. Nah, ada beberapa elemen kunci dalam konsep dasar kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi masalah publik. Proses ini melibatkan pengenalan masalah atau isu yang mempengaruhi masyarakat secara luas atau kelompok yang spesifik. Identifikasi masalah publik yang melibatkan penelitian, pengumpulan data, serta konsultasi dengan berbagai pihak terkait. 2. Menyusun alternatif kebijakan. Setelah masalah publik teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan berbagai alternatif kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Alternatif kebijakan ini harus berbasis pada informasi akurat, analisis kebijakan yang cermat, dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. 3. Pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan pemilihan satu atau beberapa alternatif kebijakan yang akan diimplementasikan. Pengambilan keputusan dapat melibatkan pemerintah, lembaga legislatif, atau pihak lain yang diharuskan untuk membuat keputusan kebijakan. 4. Implementasi kebijakan. Setelah keputusan diambil, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan yang dipilih. Implementasi mencakup pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, termaksud alokasi sumber daya, koordinasi antar instansi, dan pembuatan regulasi yang relevan. 5. Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam konsep dasar kebijakan publik. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah atau memperbaiki kebijakan yang ada. Mengapa harus ada kebijakan? Kebijakan publik penting karena berperan dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa alasan mengapa kebijakan diperlukan adalah: 1. Penyelesaian masalah. Kebijakan publik memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks tanpa kebijakan yang jelas. Penyelesaian masalah tersebut mungkin tidak tercapai secara efektif. 2. Interaksi sosial. Kebijakan publik membantu mengatur interaksi sosial dan menetapkan aturan-aturan yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan keamanan dalam masyarakat. Kebijakan dapat mengatur hubungan antara individu, kelompok, institusi. 3. Mengarahkan sumber daya. Kebijakan publik membantu dalam alokasi sumber daya yang terbatas secara efektif dan efisien. Dengan adanya kebijakan yang tepat, sumber daya dapat digunakan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 4. Perciptaan perubahan sosial. Kebijakan publik dapat menjadi alat
untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan melalui kebijakan yang fokus pada isu-isu seperti kesetaraan, lingkungan hidup, atau pemberantasan kemiskinan. Masyarakat dapat mengarahkan perubahan positif dalam tantangan tersebut. 5. Fungsi hubungan dengan sektor swasta. Kebijakan publik juga dapat membantu mengatur hubungan antara sektor publik dan swasta. Kebijakan dapat menciptakan kerangka kerja yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua sektor ini, sehingga menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.